Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Diah Arumsasi dalam pelajaran ekonomi. Di kelas 12 hari ini kita akan belajar mengenai jurnal khusus dalam prosesnya masuk ke dalam buku besar. Nah, untuk teorinya sudah saya bikin dalam video pembelajaran yang sebelumnya. Kalian perhatikan, yaitu mengenai buku besar utama dan buku besar pembantu di dalam perusahaan dagang. Nah, hari ini kita akan langsung praktek kepada cara mencatat rekapitulasi jurnal khusus ke dalam buku besar utama dan buku besar pembantu. Nah, kita akan mencatat ke dalam buku besar utama piutang. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Kita beri judul terlebih dahulu, lalu untuk buku besar piutang ini sumber pencatatannya adalah dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Nah, sekarang perhatikan ini ya, terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit kredit, dan saldo yang terdiri dari debit dan kredit pula. Nah, kalau kalian ingat, berarti buku besar ini bentuknya adalah 4 kolom. Mengapa dinamakan 4 kolom? Karena ini ada 4 kolom, yaitu debit, kredit, dan saldo debit kredit. Ini sebenarnya di perusahaan jasa sudah pernah saya ajarkan, jadi kalian ingat-ingat lagi. Oke, sekarang sekali lagi ya, sumber pencatatannya adalah dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Ini stabilo, harus kalian ingat-ingat. Nah, sekarang kita akan melihat jurnal penjualan terlebih dahulu. Nah, di sini Budia akan lihat di sheet sebelumnya ya. Ini di dalam soalnya ditampilkan seperti ini ya, jurnal penjualan mudah, hanya terdiri dari kolom tanggal, nomor faktur, keterangan referensi, dan kolom jumlah uang. Nah, jumlah uang ini rekening atau akunnya adalah piutang dagang yang di sebelah debit dan penjualan di kredit. Kalau kalian lupa, kalian buka dulu video pembelajaran saya mengenai jurnal khusus jurnal penjualan. Nah, kemudian di sini ada data-data yang berisi nama-nama tokonya. Jadi ini nanti yang akan masuk di dalam buku besar utama dan buku besar pembantu. Nah, sekarang perhatikan ya. Di sini buku besarnya kita lihat ada piutang dan penjualan, dan kemudian di sini sudah ada jumlah keseluruhannya yaitu 7.400.000. Oke. Nah, angka 7.400.000 ini berarti menunjukkan piutang dagang di sebelah debit 7.400.000 dan penjualan di sebelah kredit 7.400.000, yang mana dirinci dari 4 nama toko ini yang memiliki piutang. Artinya memiliki piutang kita bagaimana? Berarti kita mengutangkan kepada 4 toko ini dengan jumlah masing-masing yang ada. Ya, jadi kepada toko Ramayana kita mengutangkan 2.600.000, kepada toko Limasan mengutangkan 1.800.000, kepada toko Asep mengutangkan 600, kepada toko Mutiara kita mengutangkan 2.400.000. Mengutangkan dalam hal ini artinya perusahaan kita itu menjual tapi secara kredit. Artinya menjual secara kredit bagaimana? Kita menjual barang tapi belum dibayar, alias ngutangke. Jadi kalau ngutangke itu berarti artinya kita memiliki yang namanya piutang. Oke ya, paham? Nah, sekarang kita lihat berarti piutang dagang debit 7.400.000 dan penjualan kredit 7.400.000 ini akan kita masukkan dalam buku besar utama piutang. Nah, caranya berarti di sini tahun 2020 ya. Kemudian Januari ya.
Kita lihat nanti Januari itu. Kemudian keterangannya nanti akan diisi dengan sumbernya pencatatan tadi. Nah, sumber pertama adalah dari jurnal penjualan ya. Ini jurnal penjualan. Nah, kemudian referensinya diisi apa? Nah, kita lihat dari jurnal penjualan ini tadi ada jurnal penjualan halaman 4. Berarti ini kita pindahkan di sini sebagai keterangannya. Ya, halaman 4. Nah, kemudian tadi di sini kan nama buku besarnya adalah piutang dagang. Perhatikan di sini. Ya kan? Nah, tadi dari jurnal penjualan ini piutang dagang sebelah debit angkanya berapa? 7.400.000 berarti masukkan di sini 7.400.000 ini tadi ya. Ini saya linkkan saja, mudah ya. Oke, ini 0 seperti ini kreditnya. Maka saldonya adalah ya 7.400.000 ini gitu. Ya, jadi yang pertama dari jurnal penjualan ada angka 7.400.000 sebagai piutang di sebelah debit, ya masuk debit ini, saldonya di debit juga. Paham ya? Oke, jadi jurnal penjualan khusus ini mengenai piutang sudah kita pindahkan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Untuk buku besar utama piutang dagang ini sumber lainnya adalah jurnal penerimaan kas. Nah, di sini ada soal jurnal penerimaan kas yang sudah ada dalam buku tadi ya. Mengenai pengertian jurnal penerimaan kas itu apa? Sudah Budiah buatkan video pembelajaran sebelumnya, tolong dilihat lagi. Ya, oke. Jadi katakanlah viewer itu nggak terlalu penting buat saya ya. Itu memang istilahnya ya saya akan mencoba membuatkan yang terbaik untuk kalian. Dilihat atau tidak dilihat saya akan berusaha membuatkan supaya pembelajaran PJJ lebih mudah. Oke. Nah, sekarang ini tadi jurnal penerimaan kas ya kan? Kita cari yang terkait dengan piutang. Ini ketemu ya, terkait dengan piutang ini kan. Angkanya terakhir adalah 4.400.000. Oke, ketemu? Kalian bisa lihat, ya kan? Ini piutang 4.400.000 ya. Nah, perhatikan piutang ini letaknya di kredit. Nah, oke, ketemu toh? Ini kredit ya. Nah, ini yang akan kita pindahkan ke dalam buku besar utama piutang. Perhatikan sekali lagi. Dari jurnal penerimaan kas, piutang terletak di kredit, jumlahnya rekap semuanya adalah 4.400.000. Maka angka ini yang nanti akan dipindah ke buku besar utama piutang. Kita klik dulu di sini. Buku besar utama piutang. Tadi dari jurnal apa? Dari jurnal penerimaan kas. Ini kita tulis ya kan? Kemudian tadi ini ada halaman 5 ya. Itu kita tulis di referensinya halaman 5. Nah, tadi kalian ingat-ingat piutangnya terletak di sebelah mana? Kredit, maka debitnya ini kita nolkan ya. Nah, di kolom kredit yang ini ya, sebelah sini kita tuliskan tadi jumlahnya di kredit berapa ini yang merah ini? 4.400.000. Maka pindah ke buku besar utama yang piutang 4.400.000. Sekarang kita akan lihat ya prinsip yang sama yang pernah Budia terangkan di video yang lainnya juga. Kalau debit ketemu debit itu plus, debit ketemu kredit min atau dikurangkan, kredit ketemu kredit plus atau dijumlahkan, dan kredit ketemu debit menjadi min atau ya.
Ini yang terkait dengan saldo normal, tolong diingat-ingat ya. Tadi ya, debit ketemu debit plus atau ditambah, debit ketemu kredit min atau dikurangkan, kemudian kredit ketemu kredit itu berarti plus atau ditambahkan, dan kredit ketemu debit itu dikurangkan. Oke, sekarang kita kembali ke buku besar utama piutang dagang ini. Tadi ya, yang pertama dari jurnal khusus jurnal penjualan ya, itu ada debit 7.400.000 sehingga saldonya 7.400.000 ya. Kemudian yang berikutnya dari jurnal penerimaan kas, sumber yang lainnya itu diketahui piutangnya ada di kredit ya. Tadi kamu ingat warnanya merah tadi, saya beri tanda itu jumlah 4.400.000. Nah, sampai di sini berarti ini kan debit, ya kan? Saldonya debit. Kemudian yang di step kedua ini karena kredit, berarti tadi dikurangkan karena debit ketemu kredit. Sehingga 7.400.000 ini ya kan dikurangkan dengan 4.400.000. Maka ketemunya piutang adalah 4.400.000 ya. Jadi buku besar piutang dagang ini ketemu saldonya adalah 4.400.000 karena debit ketemu dengan kredit ya. Sorry sebentar, ini bukan 4.400.000 karena dikurangi ya. Debit toh ini sorry sama dengan 7.400.000 ini ya kan, debit dikurangi 4.400.000 yang dikredit yang tanda merah tadi, maka hasilnya adalah 3 juta. Oke. Gampang ya. Jadi hasilnya untuk piutang 3 juta. Nah, sekarang kita lihat jurnal penerimaan kas lagi. Yang terkait dengan piutang kan sudah nggak ada lagi. Hanya ini tadi ya, berarti selesai. Maka dengan demikian buku besar utama yang piutang kita kerjakan selesai sudah. Sekali lagi kesimpulannya adalah buku besar utama piutang sumber pencatatannya nanti adalah dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Dan cara mengerjakannya kalian tinggal memindahkan keterangan ini dengan judulnya tadi, yaitu jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas sebagai sumber, lalu referensinya ditulis halaman. Kemudian caranya adalah karena ini namanya buku besar piutang ya, karena namanya buku besar piutang, maka dari dua jurnal ini kita melihat yang terkait dengan piutang. Ini piutang di debit dan jumlahnya berapa tinggal kita pindahkan di debit juga jumlahnya berapa gitu ya. Lalu saldo. Nah, kemudian sumber kedua jurnal penerimaan kas ini yang terkait dengan piutang ternyata di kredit jumlahnya berapa. Ini kita pindahkan lagi di sini tapi diletakkan di sebelah kredit. Nah, terakhir untuk saldonya adalah dengan saldo normal tadi. Misalnya debit ketemu kredit berarti dikurangkan. Hasilnya seperti ini. Oke. Sekali lagi, perhatikanlah sumber pencatatannya dan angka serta di mana angka itu berada. Apakah di sebelah debit atau di sebelah kredit? Oke, terima kasih. Itu mengenai buku besar utama. Sudah saya jelaskan.
selamat belajar. Ini satu contoh saja mengenai buku besar piutang. Dan sebenarnya ada satu buku besar lagi yang namanya buku besar utang. Karena di dalam perusahaan dagang itu kan memang isinya dua, yaitu piutang dan utang atau jual beli secara kredit. Ya berarti mengutangkan dan berhutang. Oke, itu saja. Saya akhiri demikian materi buku besar utama piutang. Semoga bermanfaat untuk kalian dan mempermudah kalian di dalam belajar. Tetap semangat, tetap belajar meskipun di era pandemi dan harus belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh. God bless you. Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai buku besar pembantu piutang. Ya, coba sekarang diingat dulu ya. Saya review sedikit. Jadi, pertemuan yang lalu kita itu sudah belajar mengenai buku besar piutang. Ini buku besar utama, di mana sumber pencatatannya adalah dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Yang diambil adalah angka-angka jumlah total atau rekapitulasi dari akun piutang dagang dengan memperhatikan letaknya apakah berada di sebelah debit atau kredit. Kemudian dari buku besar ini akan terlihat saldonya. Nah, sekarang kalau kita akan belajar mengenai buku besar pembantu piutang, bentuknya juga nyaris sama dengan buku besar utama. Ya, isinya ya hanya tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian saldonya itu berada di debit atau kredit dengan jumlah berapa. Nah, bedanya dengan buku besar utang atau piutang atau buku besar utama adalah di judulnya ini ya. Karena untuk buku besar pembantu piutang dagang ini judulnya akan ada nama-nama toko yang berhutang kepada kita atau toko-toko yang memiliki piutang kepada kita, atau dengan kata lain nama toko-toko di mana kita mengutangkan kepada mereka sehingga kita memiliki piutang. Oke, sampai di sini dulu ya. Nah, sekarang sumber pencatatan dari buku besar pembantu piutang ini dari mana? Sumbernya adalah dari jurnal penjualan khusus ini. Perhatikan. Dan satu lagi dari jurnal penerimaan kas karena memang terkait dengan piutang dan di sini ada yang di keterangannya itu ada nama-nama tokonya. Oke, gitu ya. Ini saya betulkan dulu ada huruf P kecil ya. Oke, seperti ini. Nah, contohnya di sini ada toko Ramayana dan toko Limasan. Berarti ini nanti akan masuk dalam buku besar pembantu piutang. Nah, sekarang sebelum kita masuk dalam angka-angkanya, jadi untuk buku besar utama modelnya seperti ini, sumbernya jurnal penjualan dan penerimaan kas. Untuk buku besar pembantunya sama bentuknya, hanya ini saldonya saya dalam bukunya itu memang debit kredit jadi satu, nanti tinggal tulis debit kredit dan judulnya adalah nama tokonya. Sehingga untuk sumbernya pun sama seperti buku besar
utama, yaitu dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang ini akan saya hide dulu supaya saya mudah dan lebih ini dekat ya antara jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Nah, sekarang kita akan lihat dulu yaitu yang pertama buku besar pembantunya. Ini buku besar pembantu ya. Pembantu piutang ya. Tapi ini adalah dari toko Ramayana. Berarti dari jurnal penjualan khusus ini kita klik dulu, kita lihat yang terkait dengan toko Ramayana. Ternyata ada di tanggal 7 Januari nomor fakturnya 100, piutang dagangnya di sebelah debit dengan jumlah 2.600.000. Lalu cara memasukkannya bagaimana? Ya, kita klik dulu, ini toko Ramayana judulnya, tadi tanggalnya 7 Januari, ya kan? Ingat, keterangannya adalah dari jurnal penjualan, oke, bisa. Terus kamu ingat tadi nomor referensinya adalah 100, ya kan? Lalu piutangnya itu tadi terletak di sebelah mana? Ya, ini karena namanya piutang ya. Ini namanya piutang, ya kan? Nah, karena namanya piutang, ini mau saya clear warna kuning dulu ya. Oke, piutang tadi kan di sini ya. Piutangnya di sebelah debit 2.600.000 ya kan? Maka di sini kita lihat yang debit dulu. Kita tulis ya 2.600.000. Paham? Paham. 0 ya. Tadi kan di sebelah debit. Sehingga saldonya berarti di sini adalah 2.600.000 ini keterangannya adalah debit. Mudah ya. Kan-nya harus kita hilangi karena ini keterangannya adalah di sebelah debit ya. Kemudian setelah itu kita lihat jurnal penerimaan kasnya. Ada hubungannya dengan toko Ramayana ya, ini ya, yaitu di tanggal 17 ini toko Ramayana, lalu berhubungan dengan piutang berapa? Angkanya 2.600.000. Ini ya, saya beri tanda merah dulu biar kamu tahu. Lalu letaknya di mana ini? Di kredit ya. Nanti berarti ketika masuk di buku besar pembantu piutang ini yang dengan nama toko Ramayana, kita akan tulis di sini tanggal 17, sumbernya jurnal kas masuk, saya singkat JKM. Kemudian referensinya tadi halaman 5 ya enggak? Oke. Lalu debitnya berarti ini kita tulis 0. Kemudian ingat tadi kreditnya ya adalah di sini tadi kredit piutang 2.600.000. Tulis di sini 2.600.000 sebelah kredit. Nah, untuk saldonya ini perhatikan ya, selalu diulang dan diulang lagi. Debit ketemu debit plus, debit ketemu kredit min, kredit ketemu kredit plus, kredit ketemu debit min. Nah, sekarang perhatikan ini tadi debit 2.600.000 ketemu kredit 2.600.000. Berarti sama dengan debit 2.600.000 ketemu kredit 2.600.000 berarti dikurangkan kan? Berarti di sini jumlahnya 0 di sebelah debit. Artinya apa? Artinya dari buku besar pembantu piutang atas nama toko Ramayana ini, awalnya toko Ramayana memiliki hutang kepada kita atau kita mengutangkan kepada toko Ramayana sehingga memiliki piutang 2.600.000.
maka ditulis di sebelah debit. Tetapi pada tanggal 17 ini toko Ramayana membayar hutangnya kepada kita melunasi 2.600.000. Maka kita menerima uang kas. Maka di sini judulnya atau keterangannya JKM atau jurnal kas masuk. Sehingga kita udah nggak mengutangkan lagi kepada toko Ramayana. Atau berarti kita nggak memiliki piutang lagi kepada toko Ramayana, maka harus dihapus atau dinolkan karena kita menerima uang tadi. Maka piutangnya diletakkan di sebelah kredit 2.600.000 juga sehingga mengurangi. Oke, gitu ya. Jadi intinya toko Ramayana sudah tidak memiliki utang kepada kita atau kita sudah tidak mengutangkan pada toko Ramayana. Maka dengan buku besar pembantu piutang seperti ini kita tahu bahwa masing-masing toko itu kita masih mengutangkan berapa atau memiliki piutang berapa. Dengan pencatatan seperti ini akan lebih jelas dan efektif karena biasanya dalam perusahaan dagang itu toko-tokonya itu kan juga. Nah, itu tadi terkait dengan toko Ramayana. Nah, sekarang saya ajak kalian melihat dulu jurnal penjualan yang khusus ini. Di sini kalian melihat ada berapa toko. Ada 4 toko kan ya. Dalam contoh soal ini toko Ramayana, toko Limasan, toko Asep, toko Mutiara. Berarti ketika kita membuat buku besar pembantu piutang, kita akan membuat 4 buku besar pembantu piutang ini atas nama toko Ramayana, toko Limasan, toko Asep, toko Mutiara. Nah, ini Budia sudah menyiapkan kolom-kolomnya supaya agak cepat. Ini toko Ramayana tadi yang sudah untuk contoh ya. Terus toko Limasan, kemudian yang ketiga toko Asep dan yang keempat adalah toko Mutiara. Nah, cara pengerjaannya sama seperti yang di atas tadi sudah saya beri contoh. Nah, kita lihat dulu ya. Yang kedua, kita ulangi. Berarti ini juga buku besar pembantu piutang, tapi untuk mencatat seluruh piutang di toko Limasan. Nah, ini Januari sama. Kemudian kita lihat jurnal penjualan khusus dulu. Untuk toko Limasan ini perhatikan tanggalnya adalah tanggal 11. Nomor fakturnya 101. Piutangnya di sebelah debit 1.800.000. Oke. Sekarang kita lihat di sini berarti toko Limasan tanggal 11, keterangannya jurnal penjualan, tadi referensinya 101 atau nomor fakturnya. Debitnya tadi piutang berapa ini? Ya toh? 1.800.000 nih utang debit ya. Nah, sekarang maka di sini debit 1.800.000 berdasarkan sumber yang kita lihat dari jurnal penjualan. Kreditnya berarti kita 0 seperti ini. Ya, kemudian karena ini berada di sebelah debit ya, maka kita tulis D seperti ini, K-nya kita hapus. Jumlahnya berapa? 1.800.000. Mudah ya? Oke, sampai di sini paham ya. Nah, sekarang sumber yang lainnya selain jurnal penjualan tadi adalah jurnal penerimaan kas. Ya, ini ya, jurnal penerimaan kas. Tadi adalah toko Limasan. Berarti dari keterangan ini kita lihat dulu yang terkait dengan toko Limasan. Oh, ini ada tanggal berapa ini? Tanggal 21 ya. Terus kamu lihat piutangnya yang ini adalah 1.800.000. Kelihatan ya angkanya ya, piutang. Di sebelah mana? Di sebelah kredit. Berarti angka 1.800.000 ini yang masuk di kredit di toko Limasan, buku besar pembantu. Sekarang kita masukkan di sini. Tanggal 21, jurnalnya JKM ya, referensinya tadi di halaman 5 kan sebenarnya seperti itu. Debitnya 0,
tadi jumlahnya di kredit ya. Kamu ingat yang saya beri stabilo kuning tadi sama dengan jurnal penerimaan kas ini kan piutang ya, kredit 1.800.000. Letakkan di sebelah kredit ya. Sekarang perhatikan ya, saldonya ini tadi debit 1.800.000, ketemu kredit. Berarti debit ketemu kredit diapakan tadi? Dikurangi atau minus. Berarti sama dengan 1.800.000 dikurangi kredit 1.800.000, hasilnya adalah 0 gitu. Jadi toko limasan masih punya utang kepada kita tidak? Tidak. Kenapa? Karena awalnya toko limasan punya utang pada kita 1.800.000 dari jurnal penjualan, tetapi di tanggal yang ke-21 toko limasan melunasi utangnya sebesar 1.800.000 juga. Dengan kata lain, awalnya kita punya piutang atau mengutangkan pada toko limasan 1.800.000 di tanggal 11, tapi tanggal 21 toko limasan melunasi sehingga harus kita kurangkan atau hasilnya menjadi 0 karena sudah melakukan pelunasan. Oke, mudah ya. Caranya seperti itu. Nah, nanti kalau kamu merasa kok susah, di pause-pause ya. Jadi dengan video pembelajaran itu sebenarnya enak. Tergantung mau nggak mengikuti. Oke, gitu. Nah, sekarang yang ketiga adalah Toko Asep Bandung. Perhatikan, sumbernya sama. Kita lihat dari jurnal penjualan khusus dulu ya. Tanggalnya berarti sama, 2020 Januari. Jurnal penjualan khusus ini ada Toko Asep Bandung. Tanggalnya 14, nomor faktur 102. Lalu piutang di sebelah debit 600. Berarti masuknya seperti ini. Toko Asep tanggal 14, keterangannya J penjualan. Jurnal penjualan tadi nomornya berapa ini tadi Toko Asep? Oh, 102. Tulis 102. Jumlah di debitnya piutang tadi berapa? 600. Nih piutang ya, 600 ya. Kemudian ya, setelah kita tulis seperti ini, berarti di sini kreditnya 0, masuk langsung di saldo 600 di bagian debit. Gitu ya. Mudah ya. Terus kita lihat sumber berikutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Kita lihat Toko Asep di sini di keterangannya ada atau tidak? Oh, enggak ada, Bu. Yang ada hanya Toko Ramayana dan Toko Limasan. Toko Asep enggak ada. Ya sudah, berarti Toko Asep buku besar pembantu piutangnya ya hanya seperti ini saja dengan saldo 600. Paham ya? Jadi kalau memang sudah hanya sumbernya dari jurnal penjualan khusus tok, ya wes ini tok yang ditulis, enggak usah nyari-nyari yang jurnal penerimaan kas ya, enggak ada ya udah kosong. Mudah, ya kan? Yang memang agak ribet kalau ternyata dalam kronologinya itu terjadi pelunasan-pelunasan yang masuk dalam jurnal penerimaan kas. Oke, Toko Asep selesai. Ternyata ada satu lagi yaitu Toko Mutiara. Ya, kita lihat dari JPJ dulu ya, tanggalnya ini kita tahunnya 2020 Januari tetap. Jurnal penjualan khusus Toko Mutiara tanggal 24. Nomor faktur 103. Berarti di sini tanggal 24, nomor fakture 103. Di sini sumbernya jurnal ya. Jurnal penjualan. Oke, mudah ya. Lalu tadi piutangnya di sebelah debit berapa ini? Piutang dagang debit Toko Mutiara 2.400.000. Tulis neng kene ya, tulis di debitnya ini 2.400.000. Kreditnya di sini berarti 0 ya. Saldonya berapa? 2.400.000. Ini di sebelah debit. Oke, mudah. Lalu untuk jurnal penerimaan kas kita lihat dulu ya.
Ada nggak kaitannya dengan toko mutiara? Oh, nggak ada, Bu. Oh, berarti dengan kata lain kita tahu di sini bahwa toko mutiara itu belum melakukan pelunasan utangnya atau belum bayar piutangnya pada kita. Jadi kita tidak menerima atau belum menerima uang kas sama sekali dari toko mutiara. Maka dari itu ya sudah cukup toko mutiara hanya dari satu sumber ini saja, sehingga dari buku besar pembantu piutang ini kita tahu bahwa perusahaan kita itu masih memiliki piutang atau mengutangkan kepada toko mutiara dengan jumlah 2.400.000. Berarti kita punya hak untuk menagih kepada toko mutiara sebesar 2.400.000 karena memang belum kita terima dalam jurnal penerimaan kas. Oke, selesai sudah untuk cara memasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Sekali lagi kesimpulannya yang perlu kalian cermati adalah tulis dulu nama tokonya. Ya, kalian cermati dari jurnal penjualan ada berapa toko ya. Kayak tadi ada 4 toko berarti kalian harus bikin 4 buku besar seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kalian catat sumbernya bisa dari jurnal penjualan atau JKM. Jangan lupa tanggal atau referensinya termasuk jumlah piutangnya itu terletak di sebelah debit ataupun kredit. Kemudian jikalau di dalam satu buku besar pembantu piutang tersebut ternyata ada 2 transaksi atau kejadian, berarti harus ditulis semuanya dengan debit kreditnya. Kemudian untuk saldonya kalian harus mengurangkan atau menambahkan sesuai dengan aturan saldo normal, yaitu debit ketemu debit plus, debit ketemu kredit min, kredit ketemu kredit plus, dan kredit ketemu debit min. Oke, seperti itu. Jadi selesai sudah saya mengajarkan bagaimana cara memasukkan ke dalam buku besar pembantu berdasarkan buku besar utama piutang dan berdasarkan jurnal khusus yang berupa jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Oke, semoga ini informasi dan pembelajaran setelah materinya bisa kalian pahami, walaupun saya tahu memang susah ya. Saya kalau seperti ini sangat ingat yang namanya kelas dan papan tulis, tetapi mau berkata apa lagi karena COVID-nya juga belum selesai. Nah, kemudian akan Budiah lanjutkan, yaitu setelah kita menuliskan buku besar pembantu tadi atas nama toko-toko yang tersendiri ya, supaya tidak nyampur, supaya tidak membingungkan. Nah, kita tahu bahwa di sini ada saldo ya. Kalian cermati, berarti toko Ramayana di sini saldonya 0 ya. Alias berarti kita sudah tidak bisa nagih kepada toko Ramayana, sudah lunas dia. Berarti kita udah nggak ngutangi lagi, berarti ini 0. Ya, terus toko limasan saldonya perhatikan. Oh, ini ya, toko limasan saldonya di sini juga 0. Berarti artinya apa ini? Kepada toko limasan kita sudah tidak memiliki piutang atau sudah tidak mengutangkan lagi, maka di sini 0. Paham ya? Terus ketiga, ini kepada toko Asep Bandung, ternyata saldonya berapa ini? 600. Berarti dengan kata lain bagaimana? Dengan kata lain bahwa kita masih mengutangkan kepada toko Asep Bandung ini 600 atau kita masih memiliki piutang kepada memiliki piutang ya kepada toko Asep itu 600. Berarti kita punya hak nagih kepada toko Asep ya. Oke, kemudian toko Mutiara Semarang ini perhatikanlah ini saldonya adalah 2.400.000. Artinya apa?
kita masih memiliki piutang kepada Toko Mutiara 2.400.000 atau dengan kalimat lainnya adalah kita masih mengutangkan kepada Toko Mutiara sebesar 2.400.000. Jadi Toko Mutiara masih memiliki kewajiban membayar kepada perusahaan kita atas pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Oke ya. Nah, sekarang dari saldo-saldo ini nanti akan masuk di dalam kolom yang namanya daftar saldo piutang ya. Oke, sekali lagi. Dari saldo-saldo buku besar pembantu piutang ini tadi akan masuk di dalam daftar saldo piutang ya. Sehingga dengan demikian nanti perusahaan kita yang melakukan penjualan itu akan ngerti kepada siapa saja masih mengutangkan atau masih memiliki piutang. Lah tadi berarti 4 toko itu tadi kita tulis semuanya dulu. Toko Ramayana, Toko Limasan, Toko Asep, Toko Mutiara. Jadi jumlah yang ada di sini sesuai dengan buku besar pembantu piutang yang sudah kita buat tadi. Maka ini dinamakan debitur. Ya, dalam video pembelajaran yang lalu kita udah jelaskan juga, Budia udah jelaskan bagaimana pengertian dari debitur itu ya. Oke, mudah. Nah, sekarang kita akan lihat saldonya berapa. Kita lihat ya, untuk Toko Ramayana ya. Toko Ramayana di sini tadi saldonya berapa? 0 ya kan? Ya, berarti di sini kita tulis 0. Oke. Lalu di sini Toko Limasan ya. Untuk Toko Limasan perhatikan ini buku besar pembantunya. Saldonya perhatikan. Berapa ini tadi saldonya? 0, Bu, ya kan? 0 ya. Bentar. 0, Bu. Nah, tulis di sini ya. Maka Toko Limasan Bogor daftar saldo piutangnya 0. Paham? Paham ya. Toko Asep Bandung ya, kita lihat ini yang nomor 3, Toko Asep Bandung ini ya. Saldonya berapa ini? Oh, 600, Bu. Ya, berarti 600 ini kita pindahkan ke daftar saldo piutang di bagian jumlah ini. Ya, terus yang keempat tadi Toko Mutiara. Berarti kita lihat buku besar pembantu piutang yang untuk Toko Mutiara ini ya. Saldonya berapa? Oh, 2.400.000, Bu. Ya, tulis di sini. Oke, selesai ya. 4 nama debitur atau pihak yang masih memiliki piutang atau utang kepada kita sudah dituliskan semua dengan jumlah saldonya masing-masing ya dalam buku besar pembantu piutang tadi ya. Nah, sekarang kita akan total atau jumlahkan seperti ini. Ya, totalnya adalah 3 juta ya. 3 juta ini kalau kita jabarkan atau interpretasikan artinya perusahaan kita memiliki piutang atau masih memiliki aset atau kekayaan yang ada di pihak lain dalam bentuk piutang, yaitu kepada Toko Asep 600.000 dan kepada Toko Mutiara 2.400.000 dengan ketentuan dan syarat pembayaran yang sudah disepakati, maka perusahaan kita masih bisa menagih jumlah piutang ini kepada perusahaan-perusahaan yang ada dalam buku besar pembantu piutangnya. Jadi, kesimpulannya setelah kita belajar memasukkan dalam buku besar utama, kita masuk buku besar pembantu ya. Setelah kita masuk buku besar pembantu, kita masuk dalam daftar saldo piutang. Kalau itu buku besar pembantu namanya buku besar pembantu piutang. Oke, ya, untuk buku besar atau daftar saldo piutang ini kita beri nama sesuai yang ada di dalam buku besar pembantu buku besar
pembantu piutang, di mana sumbernya adalah dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Oke, mudah ya. Jadi kalau dalam siklus itu kita sudah belajar jurnal khusus, buku besar utama, kemudian buku besar pembantu, dan daftar saldo piutang. Terima kasih atas pelajarannya, perhatiannya. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan bisa kalian terima dengan baik meskipun dalam banyak keterbatasan dan mungkin tidak bisa interaktif secara langsung seperti di kelas. Tetapi harapan saya dengan video pembelajaran ini, jikalau memang ada yang kurang paham, bisa kalian pause, kalian ulangi sambil membaca literasi yang ada, atau kalian nanti bisa bertanya by WA dengan saya ketika PJJ ataupun ketika menghadapi kesulitan di dalam pelajaran ini. Oke, terima kasih, selamat belajar, dan sekali lagi tetap semangat untuk menggali ilmu meskipun dalam keterbatasan kalian ya, dan keterbatasan saya sebagai guru di masa pandemi melalui PJJ daring ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran yang berikutnya.